ayat 1 dan tentunya bergantian. Pendapat kita akan mulai 2 Timotius 3 ayat 1 dan 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencari diri sendiri dan menjadi hawa. Mereka membuat dan menyembuhkan diri. Mereka menjadi kriminal. Mereka berlomba pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau meramai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat menyerang diri. Sekarang tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak beri pelajaran. Telah tahu mengikuti hawa nafsu dan yang berkhianat. Secara lahir dia, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Baik, sungguh benar firman Tuhan pada akhir zaman ini kita semakin banyak menemukan orang yang tidak peduli akan agama dan juga meragukan kebenarannya. Cerita minggu lalu saya ada dulu dengan ada jauh dari teman-teman juga teman-teman dan saya coba menanyakan kepastian mereka setelah kehidupan di dunia ini. Dia dengan yakin dan pasti sekali apabila saya akan ke surga. Terus dasarnya apa? Ya, saya kan selama ini berbaik. Ini kenyataan. Jadi kita seperti Pak Gembala yang selalu membawakan di debat ini itu kenyataan. Teman saya itu ngomong, saya selalu merasa diri yang berbaik dan tidak menyakiti orang lain. Dan ngobrol-ngobrol akhirnya dia malah baik memberikan tekanan bahwa tetapi masalahnya adalah ini, apakah surga itu ada atau enggak? Jadi saya jadi heran juga. Jadi mereka sendiri meragukan apakah surga ada atau enggak, tetapi di sisi lain mereka meyakini bahwa mereka akan masuk surga. Baik, kita akan melanjutkan ujian kita. Ujian kita nomor 265. Terdekat padamu 265. Terdekat padamu. Yang berikan
saya himbau semakin dekat ke akhir zaman kita harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan berikutnya akan kita pelajari ialah nomor 266 di sebelah 266. Itu bersandar padanya.
Sungguh Tuhan kita layak puji. Mari kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan juga karena karunia keselamatan yang kita peroleh, kita mengumpulkan persembahan. Untuk itu petugas mereka saya silakan bermain di depan dan kita akan menyanyikan lagu nomor 380. Syukur bagi Tuhan. Yesus
pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan membaca dari ayat yang ke-37 sampai 39. Ayat 37 sampai 39 dari Injil Matius pasal yang ke-24. Kalau sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari itu masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mohon padamu agar firman-Mu mencerahkan mata kami, agar Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami, agar Engkau membukakan akal budi kami, Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang bebal, bukanlah orang yang akan binasa, melainkan kami didapati sebagai orang yang berhikmat, orang yang berbakti kepadamu, orang yang mencari penciptanya, orang yang sungguh-sungguh mau berbakti kepada Allah yang menjadikannya. Tolong kami semua, Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang barusan kita baca mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang lama-lama sekali sudah terjadi, yaitu peristiwa Nuh, di mana di sini Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, orang-orang tidak peduli pada kebenaran. Orang-orang mereka melakukan hal-hal kehidupan sehari-hari, repot dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang bersifat kedagingan untuk keperluan perut dan segala macam hal-hal yang sebenarnya fana. Sampai pada detik-detik akhir, ketika air bah meliputi bumi ini dan mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa, mereka lenyap. Pada saat itu, cukup banyak sekali, perbandingannya luar biasa. Hanya satu keluarga yang selamat, padahal saat itu jutaan, kalau tidak sudah miliaran orang, karena sudah hampir 2000-an tahun manusia hidup kalau ini. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kondisi Nuh pada saat itu, yang dimana dikatakan bahwa pada saat menjelang kedatangan Tuhan, situasinya akan kurang lebih. Oleh sebab itu, kalau kita bijak, maka kita harus sering-sering untuk mereview kembali apa kejadian pada saat Nuh, yang dimana Tuhan katakan kejadian-kejadian itu suasana, situasinya akan kurang lebih pada saat Dia akan datang menjemput kita. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 6. Kalau kita baca di Kejadian pasal 6, katanya ayat 1 dari Kejadian pasal 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120
menabung saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghakimi anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba kala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Wow, kalau kita membaca ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, serusak apakah bumi pada waktu itu sehingga Allah sampai menyesal atasnya, dan kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat drastis, yaitu memusnahkan keseluruhannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ditunjuk dengan sangat jelas di sini adalah masalah kejahatan seksual. Walaupun dikatakan semuanya sebenarnya rusak, semua yang lain, semua yang dipikirkan oleh manusia itu jahat, semua perbuatan manusia waktu itu sudah jahat, dan salah satu yang ditunjuk dengan tegas itu adalah masalah seksual. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu itu tingkatan kejahatannya, bagaimana mengukurnya dan membandingkan kejahatan pada zaman Nuh dengan kejahatan pada zaman sekarang. Di mana Anda baca di koran beberapa hari yang lalu, baru terjadi lagi perkosaan di mobil angkot gitu ya. Terjadi lagi perkosaan di angkot, dan ulang-ulang terjadi perkosaan bukan di hutan, saudara, bukan di rumah, terjadi perkosaan bahkan di mobil angkot penumpang. Anda bisa bayangkan, jadi betapa kejahatan manusia luar biasa, luar biasa sebenarnya. Kejahatan seksual manusia sungguh-sungguh ya, ini sangat menjijikkan bagi Allah sebenarnya, sangat menjijikkan. Karena apa? Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang bermoral ini memiliki tata krama yang jelas gitu. Tata krama yang jelas karena menunjukkan dia makhluk yang bermoral, makhluk yang betul-betul dari Allah yang bermoral, sehingga dia bermoral dan memiliki standar moral. Dia tahu apa yang salah, apa yang benar gitu. Dan sebenarnya standar moral itu bahkan Allah tanamkan ke dalam hati manusia selain dituliskan di Taurat pada waktu diturunkan Taurat kepada Musa. Oleh sebab itu hukum moral manusia itu ada di dalam hati manusia. Manusia di hutan yang tidak kenal baca tulis sedikit pun tahu bahwa orang itu salah, bahwa memperkosa seseorang itu salah, karena di dalam hati manusia memang ada ditanamkan standar moral yang dari Tuhan, bahwa mengambil barang orang lain tanpa meminta itu salah, tanpa perlu membaca hukum apapun tahu akan hal itu. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi sekarang hari ini kita lihat kejahatan di mana-mana, saudara. Kejahatan di mana-mana. Membunuh orang begitu enteng saja. Lama ini di Mesuji 30 orang mati konyol. Bahkan ya, kematian yang diolok-olok sebenarnya, di mana kepalanya ditaruh di atas paket mobil gitu ya. Sepertinya di show gitu, dikasih lihat gitu. Jadi kejahatan membunuh orang itu sudah tidak ada rasa salah, tidak ada rasa kejam, tidak ada rasa ngeri sedikit pun gitu. Membunuh orang, Anda bisa bayangkan.
Makin hari pemerintah di muka bumi ini melihat kejahatan-kejahatan demikian itu dengan sikap yang semakin meringankan. Dengan cara apa? Sepertinya memberikan hukuman yang sangat rendah kepada orang-orang yang telah membunuh orang misalnya. Ya, orang sudah bunuh orang, kita dengar kamu dihukum ya 3,5 tahun. Bagaimana? Seseorang sudah membunuh orang lain dengan sengaja dan dihukum hanya 3,5 tahun, 5 tahun, begitu saja. Ya, seorang anak, misalnya Anda punya anak umur 20 tahun, dibunuh oleh temannya yang umur 20 tahun. Anak Anda sudah bilang tidak ada lagi, tidak bisa ketemu lagi, ya, tidak bisa ngobrol lagi karena sudah tidak ada. Sementara temannya yang umur 20 baru dihukum 5 tahun, umur 25 keluar, saudara. Nah, urusannya sepertinya selesai. Jadi ketika pemerintah di muka bumi ini bikin hukumnya saja sudah tidak beres, gitu. Bikin hukumnya saja sudah tidak adil. Bagaimana lagi ditambah dengan penegak hukumnya tidak menegakkan keadilan yang benar? Jadi coba yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apakah zaman sekarang ini kita sampai kepada sebuah degree, sebuah keadaan di mana kejahatan di muka bumi ini bisa lebih jahat dari zaman dulu? Kalau kita sudah mendekati situasi seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Mungkin orang bertanya, mengapakah zaman Nuh itu Tuhan sampai ambil sebuah tindakan yang sangat drastis sehingga semuanya dilenyapkan? Mengapa begitu banyak orang? Mengapa sampai berbuat demikian? Ini sebuah pukulan bagi mereka hari ini yang berkata bahwa tidak ada neraka, katanya. Tidak ada neraka karena Allah itu Maha Kasih. Dia tidak mungkin menghukum orang, katanya. Namun bagaimana mereka bisa menjawab ini? Bahwa pada zaman Nuh Tuhan marah besar dan Tuhan hapuskan mereka semua, kirim mereka semuanya ke neraka. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa? Pertanyaan ini perlu dijawab hanya ada satu. Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Allah yang Maha Kudus tidak begitu enak didengar. Orang suka mendengar Allah yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih. Di Amerika pada zaman dulu ada satu ini bar dan ini klub itu di depan pintunya ditulis katanya, mari datang bersenang-senanglah karena Allah Maha Kasih. Dia sayang kamu, dia mau kamu senang katanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia senang mendengar Allah yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih, tenang-tenanglah kamu karena Allah itu Maha Kasih. Dia tidak akan apa-apakan kamu karena Dia Allah yang Maha Kasih. Dia pasti mengampuni kamu apapun yang kamu berbuat. No. Sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kasih, ingat, Dia adalah Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci, Dia tak terhampiri oleh dosa. Dia dosa itu sekecil apapun. Bukan dia jahat, tidak mau dihampiri oleh orang berdosa, tetapi tidak mungkin bisa dihampiri oleh orang berdosa. Jadi bukan tidak maunya Allah orang berdosa menghampirinya, tetapi karena kesuciannya sudah tidak memungkinkan orang berdosa bisa mendekat kepadanya. Gitu. Itulah sebabnya ketika Musa ingin melihat Allah saja, Allah berkata kepadanya, kalau engkau melihat aku, engkau segera mati. Karena Musa manusia yang berdosa. Nah, karena kemahakudusan Allah maka tidak bisa tidak orang pada zaman dulu yang sudah jahat pada waktu itu, dan kejahatan mereka sedemikian rupa katanya, segala sesuatu yang terbit dari dalam hati mereka itu jahat adanya. Jadi yang ada di kepala mereka itu jahat, yang ada di hati mereka itu jahat, yang dipikirkan jahat, yang direnungkan di hatinya jahat, ini jahat melulu, saudara. Dan jahat melulu dan yang saya kasih waktu Tuhan bersabar, sebenarnya bersabar. Bersabar apa? Bersabar agar orang baik masih bisa mempengaruhi orang jahat. Mudah-mudahan yang jahat nanti belakangan ya dipengaruhi sama yang baik kemudian jadi baik begitu. Itu yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah melihat situasi yang demikian, di sini katakan Allah menyesal. Ada orang bertanya, di bagian lain katanya Allah tidak akan pernah menyesal. Kenapa di sini katanya Allah menyesal? Lihat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah saya menyelidiki semua ayat yang Allah menyesal dan Allah tidak menyesal,
dapat disimpulkan demikian bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan, Allah tidak pernah menyesal. Tapi segala sesuatu yang Allah harapkan, kalau itu tidak terjadi sesuai dengan harapan, maka dia menyesal. Dengan baik. Kalau yang Allah tetapkan, dia tidak pernah menyesal. Tetapi karena Allah harapkan dan tidak sampai, dia menyesal. Apa yang Allah harapkan dan tidak sampai itu berhubungan atau itu ada sangkut paut dengan free will-nya manusia. Allah tidak pernah menyesal menciptakan manusia yang diberi kehendak bebas, diberi kemampuan berpikir, diberi hati nurani, diberi kehendak bebas. Allah tidak pernah menyesal atas itu. Karena makhluk yang demikian luar biasa hebatnya. Dia bisa memilih sesuatu. Makhluk yang demikian bisa memilih mau menghormati Allah atau mau menghujat Allah. Dia bisa memilih. Dan Allah tahu akan hal itu. Allah bukan tidak tahu bahwa dia menciptakan makhluk yang bisa menyembah kepadanya dan juga bisa menghujatnya. Tahu persis. Lalu mengapa mau bikin makhluk yang demikian? Karena tidak ada juga kita yang duduk di sini sebagai pribadi ingin dihormati oleh robot. Kita mau dihormati oleh pribadi, person. Kita mau dihormati oleh pribadi, oleh pribadi yang bisa memilih. Dia bisa memilih menghujat kita, dia bisa memilih menghormati kita. Tetapi kemudian dia memutuskan memilih menghormati kita. Nah, hormat yang demikian baru ada nikmatnya. Tapi dihormati oleh robot tidak ada arti sedikit pun. Nah, karena berhubungan dengan manusia yang diberi free will, diberikan ini kemampuan berpikir dan hati nurani, Allah mengharapkan dari kehendak bebas manusia itu ada pilihan yang benar dari manusia. Tetapi ternyata mereka memilih menuju kejahatan dan makin hari makin jahat. Ketika manusia memutuskan sebuah pilihan, ada banyak pilihan di dalam hidup kita. Pilihan yang besar-besar, ya. Anda pilih mau tinggal di mana, itu urusan besar. Oh iya, Anda pilih tinggal di tengah-tengah perampok, lama-lama anak menjadi perampok. Anda pilih tinggal di tempat yang anak-anaknya semuanya omong kotor, sebentar anak kamu omong kotor ikut-ikut mereka. Itu lumayan besar makna pemilihan waktu itu. Nah, ketika Anda pilih mau sekolah di mana, itu juga ada urusan lumayan besar di belakangnya. Karena ada sekolah di mana, mungkin itu membawa pengaruh besar dalam hidup seseorang. Dia sekolah di mana. Kemudian Anda kawin dengan siapa? Itu urusan lebih besar lagi. Karena Anda tinggal dengan dia cukup lama. Itu bukan urusan 1-2 tahun. Itu Anda akan tinggal dengan dia puluhan tahun, bayangkan. Sampai akhir hayat hidupmu, Anda akan memandang mukanya terus. Anda bisa bayangkan. Apakah bosan kira-kira begitu? Nah, itu lumayan besar itu keputusan itu, saudara. Oh, banyak hal di muka bumi ini di mana manusia ambil keputusan dan membawa pengaruh yang besar terhadap hidup mereka. Dan saya ingin katakan kepada Anda bahwa keputusan dalam hal iman ini adalah yang terbesar. Mengapa? Anda salah kawin dengan orang, ya sekian puluh tahun dongkol mungkin. Tapi kalau Anda salah percaya sesuatu yang bersifat rohani, Anda akan berakhir di surga atau di neraka. Saya kasih tahu. Dan itu tidak bisa diulangi lagi. Oleh sebab itu membuat pilihan. Nah, orang-orang zaman Nuh jelas sekali bahwa mereka memilih, mereka diharapkan oleh Allah untuk memilih, berpaut kepada Allah, memandang kepada Allah, mencari penyelamatan dari Allah, mendapatkan pertolongan anugerah dari Allah. Tapi mereka tidak. Mereka memilih menjauh dari Allah. Mereka memilih meninggalkan kebenaran Allah, sehingga mereka makin jauh dan makin jauh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat katanya Nuh orang yang mendapat kasih karunia Allah. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Ini ayatnya dipisahkan oleh judul. Ayat 8 dan ayat 9 itu mestinya dia gabung saja kalau tidak dipasang oleh judul. Karena lihat di situ kan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Nuh orang berdosa tidak? Iya, sudah pasti. Nuh juga orang berdosa. Gitu, ya. Di hadapan Allah, kesucian kita itu bagaikan kain kotor. Yesaya menulisnya, kesucian kita itu kain kotor di hadapan Allah. Tapi ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi di mata Allah, Nuh tetap orang berdosa,
teman-temannya, di mata orang lain zamannya, dia orang yang tak berjalan. Luar biasa sekali. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nuh kemudian dikatakan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh orang berdosa juga, tapi Nuh berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mau hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah seperti nenek moyangnya Henokh. Hidup bergaul dengan Allah dan kemudian dia tidak ada lagi karena diangkat oleh Allah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi orang-orang zaman Nuh tidak. Dan mungkin di atas Nuh kita tahu Nuh dilahirkan oleh Lamek di situ dan dari keturunan Sem masih lumayan, orang baiknya masih lumayan banyak dari keturunan Sem. Tapi kemudian memudar dan tinggal Nuh. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika jumlah orang benar tidak cukup signifikan lagi untuk mempengaruhi orang jahat di muka bumi ini, maka kehadiran orang benar di muka bumi sudah tidak begitu berguna lagi. Ketika kehadiran orang benar di muka bumi ini, jumlahnya tidak signifikan lagi. Kemampuan untuk mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi orang jahat menjadi benar, sudah tidak mampu lagi, tidak dapat dilakukan lagi. Maka kehadiran orang benar di muka bumi ini sudah tidak begitu berarti. Mereka sudah boleh diangkat, dicabut. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menyamakan peristiwa Nuh dengan air banyak dengan kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kapankah Tuhan Yesus akan datang? Kapankah Tuhan Yesus akan datang? Yaitu ketika kehadiran orang percaya, kehadiran orang benar di muka bumi ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Mengapa tidak dibutuhkan lagi? Karena kehadiran orang di muka bumi ini sudah tidak mampu mempengaruhi lagi dunia di sekelilingnya, dan orang-orang di dunia sekelilingnya sudah bebal semuanya, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mengutamakan hal rohani lagi, semuanya. Jadi kehadiran orang benar di muka bumi ini tidak ada arti apa-apa lagi. Sudah boleh diangkat. Jadi misi finish, kata Tuhan, angkat saja. Itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Nuh 100 tahun kurang lebih dia berkhotbah sambil dibakar. Ada pengkhotbah yang bergurau, pengkhotbah yang paling gagal sebenarnya itu adalah Nuh. Yang paling gagal. Karena bisa bayangkan, jangankan 100 tahun. Kalau saya pernah 10 tahun nak datang ke Rasul yang bertobat, pusing juga betul. Pernah 10 tahun tidak ada yang bertobat, itu pusing juga. Jadi bagaimana? Kalau pernah 100 tahun tidak ada orang yang bertobat, itu lebih pusing lagi. Sayanya yang nggak bisa khotbah sama sekali, ada orangnya yang sudah bertobat semuanya. Kenapa bisa khotbah 100-an tahun tidak ada yang bertobat? Jadi suasananya matang untuk Tuhan, membuat kehabisan besar gitu. Situasinya memang sudah memenuhi syarat. Tidak ada obat lagi. Karena dengan khotbah orang sehebat Nuh saja sudah tidak ada yang bertobat lagi. Obat apa lagi yang bisa diberikan kepada orang yang demikian? Tidak ada. Hapus mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Oleh sebab itu saya sering menghibur alumni gitu. Jangan ngeluh. Kalau makin sulit menginjil, orang tidak mau memikirkan perkara rohani, orang pergi ke gereja tidak mau peduli benar apa salah,
Orang beragama tidak mau bertanya apakah agamanya dari Tuhan atau dari iblis. Anda jangan putus asa, jangan mundur. Mengapa? Karena kalau kondisi dunia ini sudah tidak bisa menerima kebenaran, orang-orang di muka bumi ini tidak mau berpikir dari dalam aspek ini lagi, maka ketahuilah kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Sudah sangat amat dekat. Karena kehadiran orang percaya di muka bumi ini sudah jenuh, sudah tidak ada kegunaannya lagi, sudah jenuh, tidak bisa lagi membuat orang sesat bertobat. Jadi kehadirannya sudah percuma. Nah, kalau kondisinya sudah demikian, maka Tuhan sudah hampir datang. Karena Tuhan sendiri yang menunjukkan seperti zaman Nuh, katanya, persis seperti zaman Nuh. Orang tidak mau tahu apa, mereka makan minum. Kemudian apa? Kawin lagi, katanya. Kenapa dua hal yang disebut-sebut? Makan minum, kawin. Ini paling banyak dilakukan pada hari Minggu. Betul nggak? Orang kawin ada apa sekarang? Hari Minggu banyak kawin. Orang makan minum di restoran hari apa? Hari Minggu. Makan minum, kawin mengawinkan, nggak peduli. Sampai Nuh masuk Basrah dan hujan mulai turun. Berkeluarga kaget sedikit. Saudara yang saya kasih tahu, sekarang kita di zaman yang demikian. Kita ada di zaman di mana homoseksual lebih hebat dari Sodom dan Gomora. Homoseksual. Zaman Sodom dan Gomora, homoseksual hanya terkenal di Sodom saja. Oleh sebab itu, homoseks disebut Sodom. Tapi sekarang, wow, melanda seluruh dunia. Seluruh dunia. Di mana-mana. Luar biasa sekali. Nah, saudara, ketika situasi seperti itu, ketika dunia sekarang masuk ke dalam suasana berdosa, dan dosa sudah sedemikian rupa menyebabkan Tuhan merasa tidak ada lagi obat. Sekarang hukuman harus dijatuhkan bagi orang-orang yang memihak kepada Tuhan, orang-orang yang menderita oleh zaman yang demikian ini. Tuhan akan selamatkan dia seperti selamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, Nuh sudah berusaha untuk berkhotbah. Saya pikir Nuh berkata pasti luar biasa, karena dia begitu yakin bahwa Tuhan akan turunkan hujan dan air bah dan dia bikin batra. Dia meyakinkan orang bahwa itu benar. Tapi tidak banyak yang mau mendekatkannya. Tidak banyak. Saudara yang saya kasih dalam sekarang kita lihat firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan disampaikan. Gereja yang benar kita memandangkan kebenaran. Kali ini di Pontianak saya menemani John. Saya kasihan juga gereja di sana tidak mau maju-maju. Bagaimana? Ini posisinya seperti ini. Saya bilang kamu mau hubungin sahabat sekarang dan temannya. Kemudian kami mampir ke satu tempat. Orang itu saya bilang, pernah ikut seminar, ya, sudah tahu kebenaran, ya, sudah diselamatkan, sudah. Tapi yang dibilang, kan saya terima Yesus, saya sudah percaya Yesus. Saya tetap di gereja yang salah dikit-dikit nggak apa-apa. Saya lihat dia, saya kelompokin dia. Saya kelompokin dia sudah. Saya tidak yakin kamu masuk surga. Saya tidak yakin kamu sudah diselamatkan. Kata merah. Kan saya sudah percaya. Saya bilang, kalau kamu sungguh sudah percaya, berarti Yesus ada di dalam hatimu. Kalau Yesus ada di dalam hatimu, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Anda tahu kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, Roh Kudus dinamain apa? Roh Kudus sebutan yang lain adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran. Kalau ada Roh kebenaran di dalam hatimu,
engkau pasti mengejar yang benar. Mengapa engkau bisa tahu yang benar dan yang salah dan engkau tidak memilih yang benar? Mengapa bisa begitu? Oleh sebab itu saudara, saya tidak bisa lihat kamu percaya cuma di mulut atau sampai di hati. Tetapi kalau seseorang yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus sungguh, bukan cuma di mulut sampai di dalam hati, saya berkata bahwa dia mestinya mengejar yang lebih benar. Dan ketika dia tahu ada gereja yang benar, dia tidak mungkin tidak pindah ke situ. Karena roh kebenaran yang ada di dalam hatinya itu akan mendorong dia untuk mengejar yang lebih benar. Oleh sebab itu saya katakan, saya bilang saya tidak yakin kamu lagi. Dia kaget sekali. Terus saya dibawa lagi oleh Gembala John, pergi lagi ketemu satu ibu-ibu yang punya toko bahan bangunan di sana, ngobrol dengan dia. Saya pernah pergi ke tempat di GBI Ajuan Baptis beberapa kali. Katanya itu sekarang apa tidak pakaian sekarang kemana? Saya pergi ke Reform. Oh, sebenarnya kenapa? Dia bilang Reform kebaktiannya jam 7, kami selesai jam 9, jadi saya bisa mengaku. Setelah ngomong sedikit saya bilang, ibu percaya bayi boleh dibaptis? Kenapa? Saya jelaskan dia sedikit tentang keselamatan. Dia bilang dia tahu. Ibu percaya bayi boleh dibaptis? Orang yang sedang sakit di rumah sakit boleh dibaptis? Dan tidak setuju semua itu. Saya bilang mengapakah Anda tidak setuju itu? Dan Anda pergi ke gereja yang mengajarkan itu hanya supaya Anda bisa kebaktian jam 7, kemudian pulang jam 9 dan bisa dagang. Mungkin berpernah ada pendeta datang ke tokonya yang begitu dalam. Saya tidak yakin kamu masuk surga. Saya tidak yakin. Karena saya bilang orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus, bukan cuma di mulut, tetapi yang sampai ke dalam hati. Berarti Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan berkati hati. Tempatin hatinya itu Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan roh itu akan mendorong orang itu untuk mengejar kebenaran, untuk mencari yang benar. Dan tidak mungkin dia mencari yang jam 7 supaya bisa dagang jam 9. Hanya untuk mencari uang, bukan mencari yang benar. Saya bilang, ibu kalau mau masuk surga, pergi ke gerejanya, Gembala John Dewan. Saudara yang saya kasih bilang, saudara, kadang-kadang kita tidak berani berkata keras. Kita tidak berani berkata kepada orang keras. Tetapi satu hari mereka akan menyalahkan kita. Mereka akan menyalahkan. Mengapa kita tidak berani meyakinkan mereka? Saya berkata kalau orang percaya Yesus anak Maria, bapaknya Yusuf, lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu sama dengan percaya Soekarno presiden pertama lahir di Blitar, dia orang Jawa. Apa bedanya? Iman yang menyelamatkan itu adalah mengaminkan sampai ke dalam hati. Mengaminkan sampai ke dalam hati. Yesus Kristus, engkau telah dihukumkan menggantikan saya orang berdosa. Betul, saya orang berdosa. Saya sudah menyesal dan orang berdosa harus dihukum. Tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa manusia selain dosa itu dihukum. Dan engkau menyerahkan diri untuk dihukumkan. Dan saya mengaminkan engkau dihukumkan menggantikan saya. Jadi saya yang berdosa telah engkau gantikan untuk dihukumkan di atas kayu salib. Dan kau memberikan kepada saya hidup yang kudus. Hidup ini yang sebenarnya milikmu, dan kau berikan kepada saya hidup yang kudus. Jadi sekarang saya mau menghidupi hidupnya Yesus Kristus. Kita berposisi Tuhan Yesus jadi orang berdosa, dihukumkan,
dan Dia memberikan kepada saya posisinya yang kudus. Di Jogja saya tanya kepada orang yang hadir seminar, saya bilang, bolehkah orang percaya kepada Yesus, memperoleh keselamatan yang Yesus sediakan kepadanya, namun dia tidak rela hidup bagi Yesus? Bolehkah? Saya kasih umpamanya begini, kalau Anda tertangkap satu kejahatan mau masuk penjara, terus saya bilang gini, saya gantikan kamu masuk penjara, dan kamu tolong urus anak istri saya, kasih mereka cukup makan dan lain sebagainya. Kemudian saya sudah masuk ke dalam penjara dan Anda mengabaikan itu. Anda biarkan anak saya kelaparan dan lain sebagainya. Bagaimana? Bolehkah itu terjadi? Jadi ketika kita mengaminkan dengan hati kita, Yesus dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya hidup bagimu. Saya sekarang hidup bagimu. Saya tahu hidup saya bukan punya saya lagi. Saya tahu hidup saya sekarang adalah milik Kristus. Segala sesuatu yang saya lakukan, nomor satu, saya harus menyenangkan Yesus. Dan tahukah yang Tuhan Yesus Kristus paling inginkan dari orang yang diselamatkan apa? Yang paling diinginkan, yaitu berkumpul dengan kelompok orang yang sama-sama benar, menghadiri gereja yang benar, yang pengajarannya sesuai dengan firman-Nya. Oh, di tempat saya tidak ada. Di tempat kamu tidak ada, no excuse, tidak ada pengecualian. Barang siapa yang di tempatnya tidak ada gereja yang benar, dia wajib pindah ke tempat di mana ada gereja benar, atau dia pindahkan gereja benar ke tempat. Mana ada dua pilihan? Mana ada dua pilihan? Dia berarti, wah di tempat saya tidak ada gereja benar, yang apa-apa saya pergi ke gereja yang salah saja ya. Oh, gereja yang salah juga tidak ada. Yang ada itu adalah yang bulan-bulan di atasnya ada bintang dan bulan. Apakah kita punya excuse untuk melakukan itu? No. Tidak. Tuhan mau setiap orang yang sudah diselamatkan. Ada berjuang, di mana Tuhan melalui perumpamaan yang mengajarkan, ada seseorang menemukan sebuah ladang yang di dalamnya ada harta yang terpendam. Ini hartanya. Apa yang dilakukan orang itu? Dia menjual semua hartanya, tapi rumahnya, tanahnya, semuanya. Katanya dia beli ladang itu, pindah ke situ. Jadi itu perumpamaan itu menggambarkan ketika seseorang menemukan di tempat lain ada gereja yang benar, maka apa tindakannya? Jual seluruh hartanya, apa yang dia pindah ke situ. Terus perumpamaan yang kedua sesudah itu, ada seorang kata Tuhan Yesus dalam Matius 13. Dia menemukan satu mutiara yang sangat indah. Mutiara yang sangat indah. Katanya dia pulang. Kemudian dia jual seluruh hartanya, semua miliknya, dan dia beli mutiara itu. Tidak tinggal di dalam itu dibawa sekarang itu, dia beli mutiaranya dan dia bawa pulang ke depan. Makanya saya berkata, hanya ada dua. Kalau di tempat itu tidak ada gereja yang benar, maka Anda pertimbangkan dua hal, yaitu pindah ke tempat di mana gereja ada gereja benar, atau Anda pindahkan gereja benar ke tempat Anda. Artinya Anda turut memfasilitasi didirikannya gereja benar di dekat Anda. Saudara yang saya kasih dalam ini, Anda tahu berapa penting gereja yang benar di dekat Anda? Berapa penting itu? Kita kembali ke ini. Anda tahu bagian yang paling sulit di dalam semua rangkaian pemberitaan Injil, proyek penyelamatan manusia berdosa adalah menyelamatkan keluarga sendiri. Menyelamatkan keluarga sendiri. Menyelamatkan anak istri, menyelamatkan suami, anak, menyelamatkan orang tua. Itu bagian yang paling sulit. Dan Rum pasti sudah mengalaminya. Saya yakin Ham cukup bandel, anak bungsunya. Ham. Rum punya 3 orang anak, Sem, Yafet, dan Ham. Seringkali disebut Sem, Ham, dan Yafet. Tapi sebenarnya Ham anak bungsu. Ham anak bungsu. Anak bungsu yang nakal. Nakal sekali.
bagian tersulit dari sebuah kesaksian hidup untuk memenangkan jiwa adalah memenangkan seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Tuhan, tolong. Saya bertemu dengan banyak keluarga Kristen yang memiliki pokok doa, dan salah satu pokok doa yang rutin adalah salah satu anggota keluarganya belum diselamatkan. Nah, ini bagian yang sangat sulit. Saya pikir Nuh siang malam sambil dia kerja baterainya, dia pastikan Sam itu beres. Karena Sam anak sulungnya, Sam, ya, kalau kita mesti rajin ini, baterainya mesti cepat selesai. Saya bilang sebelumnya kita tidak pernah bikin baterai gimana ini modelnya. Tuhan sudah kasih denanya. Dan Nuh pastikan si Jafet ini benar, ya, supaya Jafet benar-benar diselamatkan. Jafet juga harus percaya kepada Jehovah yang memberi perintah itu. Oh, bagaimana Nuh memastikan, bagaimana Nuh membimbing mereka, dan pasti pada giliran Ham, Sem, Jafet dan Ham ini katanya kulitnya agak hitam karena banyak jemur, mungkin gelap jadinya. Wah, nakalnya bukan main-main. Ini anak bungsu yang nakal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya dengan segala daya upaya, segala perjuangan, saudara, akhirnya tiga anaknya bisa masuk kantor. Anda bisa bayangkan kalau Ham bilang apa? Ya, aku nggak masuk. Aku nggak masuk, nak. Sebentar lagi airnya datang. Anak ada punya lihat, ada. Aduh, saya pikir Nuh bisa hancur hatinya. Ya, yang tutup pintu baterainya bukan Nuh lagi, Tuhan yang tutup. Sekali ditutup tak bisa dibuka ini. Saudara yang saya kasih lah, saudara. Oke. Kalau hari ini Anda sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil yang benar, itu bagus. Tapi saya kasih tahu Anda, tanpa gereja yang benar hadir di lingkungan Anda, tanpa Anda membawa anak kamu datang ke gereja yang benar, gereja yang memberi tantangan setiap akhir khotbahnya supaya orang maju ke depan untuk memberikan satu pengakuan iman. Tanpa gereja yang benar, saudara, Anda akan terhanyut satu-satu. Mereka akan pergi ke diskotik, ya, mereka ke mana-mana. Saudara yang saya kasih tahu, seturut dengan sikap orang tuanya yang tidak peduli pada masalah kerohanian. Orang tuanya sudah memberi contoh bahwa segala-galanya adalah uang, bahwa berjuang hidup mati adalah untuk uang. Dan kira konsep anaknya kemudian hari akan jadi apa? Sama pun begitu lah. Saudara yang saya kasih dalam, tidak terasa dari kecil sudah demikian, dan bisa ngomong apa? Duit, ya, tapi bisa ngomong duit, jadi semuanya itu yang bikin kita. Tidak ada satu manusia pun tidak perlu duit, saya kasih tahu. Hanya masalah prioritas saja, mana yang lebih Anda pentingkan. Tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam, ketika Anda menyadari bukan gereja yang benar, supaya anak saya bisa dituntut, supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, kalau Anda berpikir demikian, Anda beriman. Tapi saya telah melihat banyak orang tua tidak peduli. Waktu saya dulu masih kecil, saya kalau bukan sibuk, kami uploadan antar jemput mereka sekolah. Seringkali kalau saya jemput anaknya kecepatan gitu, ya, jadi terpaksa tunggu. Saya lihat ini tingkah laku ibu dengan segala pecahannya. Terus ada ibu-ibu yang saya lihat dia bawa, dia menjemput anaknya yang lebih besar, yang lebih kecil ini umur 2 tahun aja dia. Rambutnya model begini, kemudian ada ekornya juga. Pulang saya kasih tahu sini, ibu-ibu luar biasa. Anaknya 2 tahun nggak ngerti apa-apa, dia pasangin ekor belakang. 2 tahun pasang ekor, lucu. 2 tahun punya ekor kan lucu. Saya bilang sekarang udah lucu. Nanti umur 17 dia jengker gitu. 17, dia udah jengker gitu. Kemudian malam-malam nggak pulang,
Akhirnya pulang jam 10, mundur jam 11, jam 12, jam 1, mundur pagi, jam 3 pulang. Lalu dia, karena saya nggak tahu kenapa ya, kenapa kok bisa tiba-tiba jadi bukan tiba-tiba, sejak 2 tahun. Tiba-tiba gimana? Bukan tiba-tiba, itu tidak pernah tiba-tiba. Gitu. Itu memang dibentuk ke arah situ oleh orang tua yang tidak mempedulikan masalah rohani, oleh orang tua yang mengabaikan Allah sama sekali. Dan efek sampingnya kemana? Saudara yang saya kasih laporan, ada banyak anak yang berakhir dengan sangat tragis. Kalau kita pinjam omongan Tuhan Yesus terhadap Yudas, dia berkata apa? Lebih baik tidak dilahirkan. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Sebab kalau lahir kemudian masuk ke neraka, betul, lebih baik tidak dilahirkan. Tapi kalau lahir masuk surga, lebih baik dilahirkan. Saya sudah ulang-ulang katakan, yang berhak merayakan ulang tahun bersukacita hanya orang yang sudah diselamatkan. Amin. Yang belum diselamatkan raya ulang tahun di hotel heboh-hebohan. Padahal makin ulang tahun makin dekat dengan merenungkan, saudara, kita sudah sangat dekat dengan kedatangan, sangat dekat. Oleh sebab itu, mengikuti teladan Nuh memastikan seisi rumahnya bisa sama-sama masuk ke dalam bata. Mari kita juga. Saya berseru kepada jemaat kerabat. Mari kita membawa seisi rumah kita, seisi rumah kita. Siapapun yang bisa kita jangkau, supaya dia bisa sama-sama kita diselamatkan. Seperti itu masuk ke dalam bata. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, renungkan betapa Tuhan mau menyelamatkan semuanya. Betapa Tuhan mengharapkan orang-orang yang diberi akal budi dan kehendak hebat memilih dekat kepadanya, memilih bergaul dengannya, memilih menyambut kasih karunia. Betapa Tuhan menghendaki. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, Bapak Ibu yang hadir semua di tempat, coba sudahkah Anda sudah dikasih karunia Tuhan? Adakah Anda di dalam Tuhan? Adakah Anda pasti masuk surga? Pasti sudah diselamatkan. Ini sangat penting. Ini super penting. Ini sungguh-sungguh. Kalau belum Anda mau berkata hari inilah saya diselamatkan, maka sampaikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Saya mengaku saya orang berdosa dan saya menyesali Tuhan. Dan Tuhan, saya mengucap syukur. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Dan sekarang saya hidup lagi. Sudah terjadi pada posisi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau rela tukar posisi dengan saya. Engkau rela mengambil posisi saya yang berdosa dan diselamatkan dan dihidupkan dan memberikan kepada saya posisimu yang kudus dan saya diselamatkan. Dengan kepada Tuhan demikian. Katakan kepada Tuhan mau memberi hati yang bebas dari akal budi yang Dia berikan, dari pertimbangan yang penuh hikmah, dari kebebasan kita sendiri kita datang kepada-Nya, sehingga Dia bersukacita dengan Dia mendengar ada berkata Tuhan, saya bersyukur saya bisa diselamatkan. Saya bersyukur Engkau rela menggantikan saya dan cuma ada satu jalan, Engkau rela menggantikan bagi saya, yaitu bertobat. Terima kasih Tuhan, Anda sudah melaksanakan apa yang patut dilakukan, menyampaikan firman
terima kasih. Yang terbaik Tuhan. Terima kasih keselamatan jiwa kami. Lebih mahal dari apapun. Lebih mahal dari apapun. Kami berdoa mengucap syukur atas kasih setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.